Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ahi dan ukhti yang soleh dan soleha? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran tematik kelas 6. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Pembelajaran 5 dan 6. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan kita membaca basmalah, Allah memberikan berkah buat ilmu yang kita pelajari hari ini. Amin. Pembelajaran 5 dan 6, materi pokok, kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Merancang karya seni 3 dimensi, penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengenal berbagai potensi ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Potensi ekonomi tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki potensi ekonomi yang beragam. Keberagaman tersebut disebabkan oleh kondisi geografis yang juga beragam. Mari kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama adalah negara Indonesia. Mayoritas kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia bergerak di bidang pertanian, dengan komoditas utama seperti padi, kelapa, tebu, kopi, kakao, teh, karet, dan tembakau. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Masya Allah ya, Indonesia diberikan anugerah begitu banyak kelimpahan hasil bumi oleh Allah. Oleh karena itu, hendaknya kita bisa manfaatkan semuanya dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat. Negara selanjutnya adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam juga kaya akan barang tambang. Salah satunya adalah minyak bumi. Minyak bumi dan gas alam merupakan sumber pendapatan terbesar di Brunei Darussalam. Negara selanjutnya adalah Malaysia. Penduduk Malaysia bermata pencaharian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangan menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Negara selanjutnya, Singapura. Perekonomian Singapura lebih maju dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi Singapura bergerak di bidang jasa, perindustrian, perhubungan, dan perbankan. Negara selanjutnya adalah Thailand. Mata pencaharian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Thailand sebagai negara penghasil beras terbesar di Asia dan nomor 3 dunia. Thailand dijuluki negara gajah putih, 1000 pagoda, dan lumbung padi ASEAN. Negara selanjutnya, Filipina. Mata pencaharian penduduk Filipina adalah pertanian. Pertanian menjadi kegiatan ekonomi utama penduduknya. Selain pertanian, ada pertambangan dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Selanjutnya, Vietnam. Perekonomian sebagian penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi sebagai hasil utamanya. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, dan seng. Hasil hutan Vietnam adalah bambu, kina,
kayu, dan kayu manis. Di Vietnam terdapat sungai penting yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songkhla. Selanjutnya, negara Kamboja. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Mereka mengolah lahan pertanian di sepanjang Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap. Padi dan karet merupakan hasil pertanian terbesar di negara Kamboja. Oke, Ahi dan Ukti, tadi beberapa penjelasan tentang kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Sekarang, untuk tugas, Ahi dan Ukti silahkan cari kegiatan ekonomi dari dua negara yang sudah gambarkan di situ untuk lambang benderanya. Silahkan ya Ahi dan Ukti membaca buku dan mencari informasinya. Siap ya Ahi dan Ukti? Ya, pertemuan sebelumnya kalian sudah diberikan tugas tentang pembuatan karya seni 3 dimensi. Ustadzah akan membahas lagi tentang merancang pembuatan karya seni 3 dimensi. Ada beberapa tahapan dalam membuat rancangan karya seni 3 dimensi. Yang pertama, membuat sketsa. 2. Memilih alat dan bahan yang sesuai. 3. Memilih teknik pembuatan yang sesuai. Ketika Ahi dan Ukti mengetahui atau membuat rancangan terlebih dahulu, insya Allah hasil karya seni 3 dimensinya akan lebih maksimal. Selanjutnya, Ustadzah akan membacakan bacaan yang berkaitan dengan penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bacaannya berjudul Tamasya ke Kebun Binatang. Ahmad dan keluarganya pergi ke kebun binatang. Ahmad dan adik sangat suka melihat hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Ayah, ibu, dan kakak asyik berfoto. Ketika beristirahat, ibu mengeluarkan bekal kue bolu. Setiap anggota keluarga mengambil 2 potong kue. Akan tetapi, adik meminta 4 potong kue. Ahmad menegur adik agar tidak mengambil terlalu banyak karena takut tidak habis. Adik berjanji untuk menghabiskan semuanya. Setelah beristirahat, mereka berniat melanjutkan berjalan-jalan mengelilingi kebun binatang. Adik belum selesai makan kue. Adik menangis karena ia sudah kenyang dan tidak sanggup lagi menghabiskan kue. Ibu menasihati adik agar lain kali mengambil makanan secukupnya. Adik berjanji untuk tidak serakah lagi. Ya, Ahi dan Ukti, dari bacaan yang sudah Ustadzah bacakan tadi, tentunya ada ya yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Apa yuk? Siapa yang bisa? Ya, yaitu tentang kita tidak boleh berlebihan dalam makan. Di antaranya ya, tadi contohnya adik yang makan kue berlebihan, akhirnya tidak habis ya. Di Quran Surat Al-Isra ayat 26-27, yang artinya, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Tentunya kita semua tidak mau ya menjadi temannya setan. Naudzubillah. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang menghambur-hamburkan atau berlebihan. Ya, ada sikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, kemudian bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain, termasuk dalam pengamalan sila kelima Pancasila. Di Quran Surat Al-Maidah ayat 2, Allah berfirman yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ahi dan Ukti, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesempatan untuk bisa berbuat baik, selalu bisa
menghormati orang lain, bisa bersikap adil ya. Mudah-mudahan kita dimudahkan. Amin. Oke, Ahi dan Ukti, untuk pembelajaran hari ini, pembelajaran 5 dan 6, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.